daerah yang rawan gempa misalnya, maka kondisi bangunannya harus struktur kerangkanya kuat. Pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi, yakni pendekatan yang mempelajari fenomena geosfer, khususnya mengenai interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, aspek yang diteliti dalam pendekatan lingkungan adalah interaksi komponen fisikal atau alamiah, kemudian non-fisik atau sosial. Selain itu, pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Nah, contoh fenomena ekologi atau fenomena yang dibahas dengan pendekatan ekologi adalah peristiwa banjir. Nah, banjir ini kan terjadi karena bisa jadi hujan yang deras, kemudian faktor peresapan air yang kurang, dan juga bisa jadi oleh karena faktor manusianya yang kurang peduli dalam membuang sampah gitu ya, sehingga banjir ini akhirnya terjadi. Nah, di sini ada interaksi antara manusia ya, buang sampah sembarangan misalnya, dengan alam, kondisi alam yang memang terbatas dalam menampung air, kondisinya tanahnya sudah tidak bisa banyak meresap air, atau sungainya bahkan sudah dangkal. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan regional atau analisis kompleks wilayah. Hal ini dilakukan dengan membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek ruangan dan lingkungan secara komprehensif. Nah, secara umum pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan spasial dan pendekatan ekologi. Analisis ini menekankan adanya diferensiasi areal atau perbedaan karakteristik pada tiap-tiap wilayah di bumi. Ini kemudian mendorong adanya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nanti hasil pendekatan studi wilayah kemudian tertuang menjadi peta dan dipelajari melalui disiplin ilmu kartografi. Nah, contoh dalam pendekatan geografi regional ini adalah ketika seseorang hendak membangun rumah. Nah, tentu dalam membangun rumah ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Daerah yang rawan gempa misalnya, maka kondisi bangunannya harus struktur kerangkanya kuat. Daerah yang rawan banjir, maka harus ada suatu sistem di bangunan tersebut yang menjadikan rumah itu tahan terhadap banjir. Apakah dibuat panggung, ataukah rumah tersebut dibikin fondasi yang kuat, atau dengan cara apapun, ini tentu ada penanganan yang berbeda ketika rumah akan dibangun di tempat yang seperti itu. Nah, demikian mengenai pendekatan geografi. Selamat belajar dan sampai ketemu pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.